Oke deh. Langsung kumulai aja. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Podium sudah memberikan saya kesempatan secara gratis untuk membagikan apa yang ada di pikiran saya atau pengalaman saya kepada mungkin kepada teman-teman yang sedang ingin mendengarkan sesuatu atau semoga bisa dapat memberikan insight kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Agustina Irawan, kerap dikenal sebagai Aira di sosial media. Saya sendiri sebagai mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Makassar. Tahun ketiga yaitu semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana proses saya dalam menyelesaikan atau dalam uh, mengerjakan soal matematika atau dalam bermatematika lebih tepatnya. Screen saya sudah terlihat? Aman, udah kelihatan perisannya. Ya. Jadi kenapa di slide pertama ada matematika tanya lalu jawabannya no karena itu adalah matematika, itu adalah saya beberapa tahun yang lalu yang sangat say no to matematika. Kalau sekarang ya lumayan bisa bilang yes, tapi tidak untuk beberapa soal yang sangat susah seperti kalkulus tingkat lanjut ataupun linear yang tingkat lanjut. Nah, berawal dari saya yang tiba-tiba memilih jurusan matematika tanpa tahu kenapa, langsung kepikiran, oh sepertinya saya akan ambil saja jurusan matematika di kampus ini, karena saya berpikir mungkin jurusan matematika di sini lumayan bagus nih, dan matematika juga mempunyai ya prospek kerja yang lumayan luas, jadi saya langsung tertarik untuk ambil saja jurusan matematika. Nah, kenapa di sini saya menampilkan di slide-nya ada nangis, muak, capek, dan stres? Karena itu yang saya alami selama 6 semester kuliah di pendidikan matematika. Saya rasa awalnya ekspektasi saya tentang matematika itu sebuah pengerjaan soal kayak olimpiade atau soal-soal sederhana kayak bilangan atau apalah. Ternyata tidak. Pas saya masuk kuliah di jurusan matematika, ini adalah ekspresi saya di meme yang B aja, hahaha, tapi tiba-tiba nangis Sorry, karena Aira, secapek. ini tampilan Iya Aira kak? masih matematika no ini. Oh ya? Oh iya, coba dilanjutin. Ya kak. Masih stuck di sini. Gerak Oke. ulang ya kak. Teman? Nah, dah kelihatan. Aman, lanjut. Oke, terima kasih. Nah, jadi saya lanjut karena dari capek itu di semester 1 sampai semester 6 tiba-tiba belajar kalkulus, belajar aljabar linear, analisis real yang kayak wah, ini apa nih? Perasaan saya dari SD sampai SMA itu tidak pernah dapat ginian, kok tiba-tiba dapat ginian. Ternyata itu adalah proses untuk berpikir kritis yang diberikan kepada mahasiswa yang akan menjadi guru matematika di masa depan. Jadi kita dikasih yang sangat sulit, kita dikasih proses untuk menyelesaikannya tentang bagaimana cara kita mencari hasilnya, bagaimana cara mendapatkannya, apakah hanya satu cara atau bisa banyak cara nih. Dan ternyata ada banyak cara untuk mendapatkannya. Dari situlah saya dapat insight baru bahwa ternyata saya suka dengan matematika. Saya suka dengan cara mendapatkannya, proses mencari masalah dan mencari solusi dari matematika ini sangat seru. Kalau kita betul-betul uh, mau untuk meluangkan waktu dalam bermatematika. Jadi pada akhirnya saat
di semester 1 sampai 6 itu saya merasa tidak ada apa-apa nih dalam hidup saya selama berkuliah. Kok teman-teman saya sudah jauh, sementara saya tidak ada apa-apanya. Dan pada akhirnya karena saya sudah sadari bahwa saya suka mengajar, saya juga suka dalam menyelesaikan matematika. Nah, terlintaslah untuk membuat sebuah bimbel di mana saya melihat peluang kalau bimbel UTBK itu peluangnya lumayan tinggi. Jadi saya berniat dan mencari teman atau mencari relasi untuk membuat platform belajar ini. Nah, sekarang platform belajar ini namanya Teman Pintar. Platformnya masih sedang pembangunan, dia belum jadi ada 200 siswa. 200 siswanya ini masih ada di Google Classroom maupun live class via Zoom. Jadi belum ada platform untuk menaungi siswa-siswa ini. Ya, itu masih dalam pengembangan. Semoga di angkatan 25 ini bisa make platformnya dan juga bisa membantu lebih banyak orang lagi. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yaitu pentingnya matematika. Kenapa saya merasa akhirnya bahwa ternyata matematika ini penting. Kita dari SD, SMP, SMA tuh selalu bertanya, ini kenapa saya belajar matematika sesusah ini? Ini untuk apa sebenarnya? Kan tidak ada di dunia nyata. Ini pun kita tidak akan tiba-tiba menerapkan perkalian matriks di dunia nyata ataupun yang aljabar-aljabar. Masa kita mau ke pasar mesti ngitung pakai aljabar? Tapi ternyata di bermatematika itu dia bukan tentang masa kita ke pasar ngitung aljabar, tapi tentang bagaimana kita berpikir ke pasar itu kita membawa uang berapa, dia bisa dibelikan apa. Kita itu tentang proses berpikir. Walaupun kita bilang bahwa saya kok jadi dokter, saya belajarnya cuma biologi, atau saya kok jadi programming, saya belajarnya tentang programming doang, nggak belajar matematika. Enggak, matematika itu adalah dasar dari dasar ilmu pengetahuan. Karena bilangan itu dasar dari apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Dari kecil kita sudah dilatih untuk tahu bilangan, cara menjumlah, membagi, berkali. Nah, semua itu matematika, tapi itu dasar dari kehidupan. Jadi kita perlu tahu nih, apa yang kita pelajari di matematika, dasarnya seperti apa. Jadi walaupun kita bilang bahwa saya nggak suka banget sama matematika, tapi itu ada di dunia kita dan kita harus hidup berdampingan dengan matematika. Nah, selanjutnya tuh matematika melatih kita untuk berpikir kritis dan lebih kreatif. Karena dengan matematika kita bisa menyelesaikan soal dengan berbagai cara. Kita juga bisa lebih kreatif mencari apa yang mau dari soal ini. Seperti problem sekarang yang lagi tren yaitu UTBK. Di UTBK itu ada 3 subtes yaitu PK, PM, dan PK yang ada di PU. Dia itu tentang matematika. Jadi banyak nih yang berpikir kok ya matematikanya banyak banget, karena ternyata matematika itu dasar dari semua ilmu pengetahuan. Jadi penalaran dalam matematika itu sangat dibutuhkan dalam kelangsungan hidup kita. Seperti di penalaran matematika itu uh, pada subtes di PM, kalau kita sudah tahu alurnya, kita sudah bisa berpikir kritis dan bisa menyelesaikan masalah, pasti kita sudah bisa mengerjakan penalaran matematika. Jadi everything gonna be easy with math. Kalau kata dosenku seperti itu. Dan aku juga sudah membuktikan beberapa banyak hal yang lebih kelihatan mudah untuk diselesaikan. Seperti kalau kita punya masalah, baik masalah pribadi maupun masalah di profesional kerja, kita bisa selesaikan itu dengan cara berpikir matematis, dengan eh, mengelompokkan masalahnya dulu, kemudian berpikir jalan keluarnya, dan akhirnya kita mengambil sebuah kesimpulan yang eh, paling baik di antara kesimpulan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu cara menyelesaikan permasalahan dalam matematika. Di sini saya akan meng-highlight tentang cara menyelesaikan sebuah permasalahan di hidup maupun cara kita bekerja saat kita ketemu soal-soal matematika. Karena di dalam yang paling ujian-ujian itu sudah pasti ada matematika. Yang pertama, kalau di hidup, cara menyelesaikan masalah secara matematis itu seperti yang tadi saya katakan, yaitu dikelompokkan dulu masalahnya. Kemudian dicari apa kira-kira kesimpulan yang paling tepat. Yang paling tepat
di sini artiannya yang paling peluangnya tuh paling besar untuk tidak gagal. Jadi kita sudah bisa menimbang-nimbang mana nih yang ternyata bagus untuk saya ambil jadi kesimpulan, mana yang ternyata tidak perlu untuk saya jadikan kesimpulan. Jadi itu dengan menyelesaikan soal matematika, kita bisa even soal matematika sekecil pun kita bisa langsung terapkan ke dunia nyata cara penyelesaian matematikanya. Nah, yang kedua yang akan saya bahas juga di sini yaitu menyelesaikan permasalahan matematika jika kita sedang dalam ujian. Kalau kita sedang dalam ujian itu kan ada soal matematika dan sekarang soalnya ditekankan untuk HOTS. Nah, di soal HOTS itu nggak ada cara yang lain kecuali kita membiasakan diri untuk memahami matematika. Kalau kita pahami soalnya, kita tulis apa yang diketahui, terus kita tahu rumus apa yang digunakan, rumus yang paling tepat untuk digunakan mencari ini. Itu akan langsung muncul kesimpulan yang bisa kita ambil, jawaban yang bisa kita pilih. Karena sekarang saya juga sedang mengajar matematika, sedang mengajar PK dan PM di bimbel teman pintar. Saya sedikit banyak nge-share tentang bagaimana cara kita menyelesaikan matematika, cara cepatnya, bahkan bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam dihadapkan dengan soal-soal yang susah seperti menentukan kuantitas atau diskon-diskon, apa yang harus kita lakukan. Nah, di situ akan ada banyak cara yang dapat kita lakukan selama kita paham dengan konsepnya. Jadi yang paling penting paham konsep dan terus berlatih. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena saya juga tidak punya banyak waktu untuk memberikan banyak ini karena saya bukan seorang expert di matematika, saya cuma mau nge-share pengalaman saya dari saya yang awalnya sangat benci dengan matematika, tiba-tiba suka, tiba-tiba merasa tertantang dan tiba-tiba mau belajar lebih dalam tentang matematika. Kalau teman-teman ada mau ditanyakan atau apapun itu, boleh langsung kontak aku di Twitter ataupun di Instagram. Mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan atau apa, saya langsung serahkan ke kakak. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya presentasikan atau dapat saya sampaikan. Oke, eh, nice sih. Oke, thank you ya, Aira udah mau sharing-sharing. On cam dulu. Ya, jadi eh emang kamu kan ini semester 6 ya, tahun ketiga kan ya di pendidikan matematika. Iya, Kak. Emang expertnya pengen ngajar, terutama ya tadi ya di UTBK gitu, atau pengen ngedalamin juga nih tentang kalkulus lanjut gitu, matematika diskrit kan, soalnya aku belajar itu juga sih beberapa. Kalau aku lebih sukanya ngajar, Kak, karena kalau kulihat matematika diskrit, teori ring dan teori-teori yang ada itu di matematika itu kayak wah, ini mau ngapain nih? Dia nantinya bakal ngapain? Jadi karena aku di pendidikan juga, makanya aku nyari cara eh, apa yang bisa membuat aku bisa bertahan di sini. Dan aku ngambilnya pendidikannya karena pendidikannya itu lumayan seru. Dari yang ku jalani selama beberapa bulan ini ngajar beberapa orang, ternyata itu menyenangkan walaupun sangat menguras tenaga aku sebagai seorang introvert yang kayak tenaganya ketarik habis setiap sudah ngajar, tapi overall sangat seru. Sih sih, iya sih, soalnya ini ngobrol santai aja ya, kita sampai jam 8 juga sih ngobrol nyantai. Kalau emang ada yang pengen nanya juga di kolom chat juga boleh. Jadi eh, Aira ini emang mahasiswa di pendidikan matematika dan dia pengen sharing kalau eh, kenapa sih matematika itu penting gitu ya. Nah, terutama di bidang pendidikan. Memang aku ngerti sih, aku relate sih emang di waktu masih UTBK dulu. Jadi aku kan angkatan 2019. Eh, Emang matematika tuh challenging banget sih, terutama untuk level UTBK ya gitu. Karena kamu harus benar-benar mikir fundamental gitu, nggak bisa pakai cara cepat. Gue pernah ngajar juga sih, pernah ngajar UTBK juga.
beberapa kali ngetutorin teman juga, adik kelas ya. Dan kayaknya kamu emang tipe orang ini ya, tipe orang yang suka impact yang konkret ya. Mungkin kalau misalkan belajar doang kan ya ngerti research ya, ngerti rumus, ngerti penurunan rumusnya gitu. Tapi kalau ngajar impactnya tuh nyata gitu. Padahal mungkin materi yang kita ajarkan ya sekelas SMA gitu ya. Tapi nyata memang orang-orang tuh demandnya banyak. Gitu nggak sih? Iya, Kak, betul. Karena kita cuma ngerti, tapi kita nggak tahu carain apa yang kita ngerti itu bakal sulit. Kita nggak tahu nih pemahamannya kita ini sampai mana. Tapi kalau kita udah bisa buat orang lain ngerti tentang apa yang dipelajari itu inti dari pembelajaran yang menurut aku. Terus kalau boleh cerita juga mungkin apa sih gitu gerakan yang lagi kamu bangun, platform yang lagi kamu jalanin, dan udah sampai mana mungkin ketertarikan dari anak-anak SMA yang pengen belajar juga. Nah, kalau dari platform yang kubangun itu tentang eh, pendidikan, tentu saja lebih ke info-info tentang pendidikan dan juga ada bimbel di sana di mana kita akan memadukan di dalamnya bisnis dan pendidikan karena aku juga sedang belajar tentang bisnis dan pendidikan. Jadi aku coba implementasikan yang dipelajari dengan membuat platform ini. Sejauh ini platformnya masih di pengembangan webnya karena masih kesulitan dengan berbagai web-web yang harus diketahui, orang-orangnya yang harus menjalankan itu sebuah challenge yang luar biasa karena kita harus jadi pemimpin nih di sini di tengah-tengah rumit ini. Saya harus berpecah menjadi sebuah pengajar dan juga sebuah pemimpin di dalamnya. Jadi ya lumayan sulit sih, Kak. Hmm, 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 hmm. Berarti emang mau ngebangun sebuah platform yang web base, lalu pengen ngajarnya emang khusus matematika doang, apakah jurusan lain? Apakah mata pelajaran lain juga? Sejauh ini hanya masih web base, tapi ngajarnya bukan cuma matematika, tetapi lebih ke semua pembelajaran yang ada di sekolah, ngebantu siswa untuk memahami pembelajarannya karena dari beberapa riset yang saya dan teman-teman kan itu pelajaran di sekolah tidak cukup untuk menunjang ujian bahkan UTBK sendiri pun pelajaran di sekolah nggak cukup untuk itu. Jadi saya akan buat sebuah platform yang hadir menemani gap pembelajaran. Jadi kita akan memberikan solusi dari pembelajaran yang tidak cukup ini. Hmm, oke. Okay. Tapi kamu apa nggak kepikir ya gitu kalau bimbel online ternyata udah banyak nih gitu, dan kamu apakah ngerasa tersaingi atau kamu punya eh, value proposition yang berbeda gitu dari yang lain? Oke, Kak. Saya melihat bahwa di bimbel online ini sudah sangat marak di beberapa beberapa tahun belakangan. Banyak sekali bimbel yang beredar dari online maupun offline. Bahkan orang tuh rela untuk bayar mahal-mahal demi bisa masuk ke PTN yang dia inginkan, demi bisa ngerjain UTBK dengan baik. Nah, di sini kami mau memberikan sebuah value yang berbeda, yaitu cara pandangnya. Kami mau memberikan cara pandang untuk masuk ke kampus itu. eh, Pandangnya jangan cuma mahalnya doang atau jangan cuma ambis tiap saat doang, tapi kita harus pandang dari cara yang berbeda. Kita harus bisa lebih ke meromantisasi hal-hal yang akan kita lakukan ke depannya biar nanti pas keterima atau pas di prosesnya itu bisa lebih mindful di hidup. Jadi dia nggak cuma sebuah persaingan tapi lebih ke mindful. Setuju sih, setuju. Gue mungkin bisa cerita juga ya journey UTBK gue ya. Jadi
Dulu gue kan dari daerah juga ya, dari Sumatera Utara, nggak terlalu terkenal ya. Dan bimbel doang itu gue udah bimbel, dan bimbel itu sebenarnya udah terkenal lah ya. Dua kata tau lah ya. Nah, masih ngerasa kurang juga gitu karena cara cepat kan yang diajarin di sekolah juga. Ya apalagi ya, nggak bisa banyak diharapin lah kualitas sekolah negeri. Nah, tapi karena impian gue gede waktu itu, pengen sekolah ke Jogja gitu kan, jadinya gue masih zaman zaman itu masih ada ini TPS TPA, masih ada fisika kimia biologi matematika. Nah, gue sukanya dulu tuh matematika fisika, gue jagonya di situ doang. Tapi kimia gue paling benci. Gue bisa tapi gue nilainya selalu rendah. Nah, akhirnya bener nih kata Aira, meromantisasi keilmuannya. Nah, saat gue berusaha untuk mencintai gitu ya, gue berusaha untuk nyari uh, the meaning of this science gitu ya, misalkan chemistry gitu, kimia, yang dulunya cuma ngapal-ngapal cara cepat, cara ngitung stoichiometry yang cepat, cara ngitung redox yang cepat, gue mulai cari keseruannya gitu. Oh ternyata, misalkan ya, oh ternyata glukosa glukosa tuh ada turunannya lagi gitu, dan turunannya itu kenapa sih bisa seperti ini. Nah, dari hal-hal sesederhana itu gitu ya, atau mungkin kenapa sih amonia uh, penting bagi tanaman. Nah, jadi dengan meromantisasi atau berusaha relate ya, mengrelatekan keilmuan yang teori dengan kehidupan yang nyata, itu seru banget. Dan akhirnya nilai kimia gue malah yang paling tinggi di UTBK. Unik, sebenarnya unik ya, tapi it's real gitu ya. Nah, dan setelah kamu kuliah, dan kuliah itu mungkin akhirnya bakal relate juga, teman-teman mungkin relate juga. Kuliah itu it's not about you're the smartest person in the room, tapi kuliah itu kayak maraton, siapa yang bertahan sampai akhir. Jadi kalau walaupun kamu pintar sepintar-pintarnya, tapi kamu nggak kuat gitu ya, kamu nggak passionate gitu ya dengan jurusannya, dengan mata pelajarannya, mata kuliahnya, kamu kalah gitu. Karena kamu bakal ketemu orang-orang di kuliah kayak kayak gue gitu ya, di elektronika instrumen. Itu orang-orang yang passionate banget di ngoding, passionate banget otak-atik nyolder gitu. Jadi dia udah selesai kuliah, dia masih otak-atik gitu ya. Gue itu banyak banget di kuliahan. Makanya uh, passionate di bidang meromantisasi keilmuan tadi itu benar. Let's say matematika, gue ambil asumsi matematika itu paling enak geometri, karena geometri itu lebih real gitu ya. Kayak Pitagoras, bener-bener kamu kalau mau ngitung pakai penggaris juga, the proof dari Pitagoras teorem itu bener gitu. Atau teori kalau di fisika sesederhana eh, gerak gerak lurus tidak beraturan ya, misalnya percepatan, kinematika, dinamika, termodinamika, itu bisa gitu. Emang itu real gitu. Let's say uh, fluida itu pergerakan fluida, gue lupa deh namanya itu, kinematika fluida atau apa. Nah, dengan adanya tekanan gitu ya, dengan adanya tekanan yang rendah, maka ada gaya angkat. Itu waktu gue belajar pesawat tuh dulu nggak masuk akal banget, ini kayaknya ada jinnya nih kalau di pesawat nih. Ternyata emang dia berusaha agar tekanan di atas tuh lebih rendah, sehingga ada gaya angkat. Nah, secara teori itu membosankan ya, tapi relate. Ternyata emang kamu naik pesawat it's real gitu. Propeller atau di seperti di uh, helikopter, atau mungkin di motor kamu deh. Motor kamu tuh kan ada uh, remnya gitu ya. Nah, kok bisa sih kamu rem cuman gerakan dikit tapi dia bisa bisa memberhentikan motor yang cepat banget. Nah, itu kan sebenarnya uh, teori tekanan biasa, tekanan hidrostatis biasa. Nah, makanya bener nih, kayak kata Kaira nih, meromantisasi keilmuan tuh penting banget sih. Gimana menurut kamu? Gitu loh Kak, kalau
kita meromantisasi apa yang kita pelajari itu akan mindful nantinya. Kita akan tiba-tiba sadar kayak, oh ternyata saya belajar ini untuk ini loh. Saya selama ini belajar tentang yang sulit sesulit ini ternyata ada gunanya karena kita berusaha melihat lebih jauh. Kita nggak terkurung di dalam sebuah tempat. Kita berusaha keluar dan melihat ini ternyata seluas ini apa yang dipelajari, apa yang ditemukan oleh penemu-penemu terdahulu yang kayak dia ngelihat apel jatuh aja dihitung. Kayak kita bahkan mikirnya kok ini gabut banget ngitung apel atau dan sebanyak semacam ternyata itu sangat berguna perkembangan keilmuan yang bisa sampai sepesat sekarang. Kalau saja dulu dia ngelihat apel jatuh tapi dia masih tidur-tiduran, ya nggak akan ada itu sekarang, nggak akan ada pesawat, nggak akan ada lampu atau apapun, dia nggak akan ada. Jadi nggak akan berkembang ilmunya. Jadi thanks to penemu-penemu terdahulu karena mereka kita jadi banyak tahu nih sekarang. Kita jadi banyak belajar bahwa ternyata dunia nggak sesempit itu, nggak sesempit kita cuma ngitung doang tiap hari. Nggak, tapi kita harus tahu banyak hal. Mungkin di kelistrikan kita harus tahu dikit nih tentang kelistrikan supaya pas hidup tuh kita nggak terlalu nyusahin. Seperti itu, Kak. Ya, bahas listrik juga itu relate ya. Eh, Sering orang mungkin kaget, ini kenapa ya, listrik kok padam terus atau jadi ada kejadian di mana suatu suatu perumahan itu TV dan eh, kulkasnya semua peralatan elektronik tuh rusak. Ternyata dipantau adalah tegangan dari trafo dari sumber itu tinggi banget ya. Over di atas 220 volt. Nah, kalau misalkan kita ngerti tentang kelistrikan itu, atau ini paling sederhana, gue paling suka ini paling relate. Pernah nggak sih kalau di kulkas atau di TV itu casingnya nyetrum? Itu relate banget loh, sering banget orang. Atau di laptop atau di komputer, PC komputer casingnya kan biasanya besi, nyetrum gitu. Nah, itu sebenarnya kenapa sih? Nah, itu karena ada ground yang bocor. Nah, karena listrik kamu butuh pembuangan ke tanah. Jadi ada kadang-kadang kalau ada listrik yang bocor, arus yang bocor itu harus dibuang ke tanah. Nah, ini pembuangan itu nggak bener. Akhirnya dibuang ke casing-casing itu, ke casing TV, ke casing kulkas. Akhirnya megang ke kamu nyetrum. Nah, terus kenapa sih kalau orang-orang yang lagi megang elektronik dia pakai sendal? Nah, itu biar listrik dari yang dia pegang itu nggak ngalir ke dia, nggak ngalir ke tanah, karena kalau dia kontak ke tanah nyetrum gitu. Jadi dia pakai sendal atau dikasih alas. Sebenarnya itu salah satu contoh ya, kalau kamu tuh ngerti esensi dari keilmuan yang kamu suka, itu ngaruh banget ke diri, ke apa, kehidupan kamu lah. Atau kamu mengerti matematika ya gitu, ngerti geometri, kamu mau bangun rumah kamu nggak bakal ditipu-tipu. Kamu tahu cara ngitung areanya gimana, kamu tahu, mungkin kalau kamu tahu fisika sedikit kamu tahu uh, apa bend pointnya di mana, jadi kamu nggak bakal ditipu. Apalagi matematika tuh banyak banget penerapannya. Cuma memang dalam filsafat matematika itu kita anggap sebagai ilmu goib ya. Dan semakin goib tuh semakin semakin ribet untuk dipelajari. Let's say kalau biologi, uh, kamu bener-bener bisa lihat gitu, oh memang biologi kita belajar tentang ginjal tuh ada gitu loh, ginjal tuh bisa kelihatan kayak gini, atau persendian gitu ya, persendian atau kulit. Nah, kamu bener-bener bisa lihat gitu. Nah, tapi kalau matematika ini memang sebuah ilmu yang goib, yang abstrak, jadi emang dibutuhkan tingkat imajinasi yang tinggi gitu. Nah, cara ningkatin uh, imajinasinya itu, kemampuannya adalah dengan sering latihan. Jadi kamu nggak cuma tahu rumus sederhana, misalkan Y sama dengan MX plus B, atau uh, Pitagoras, itu cuma tahu aja hafalan gitu. Itu sangat-sangat salah. Sekarang kan juga udah eranya generatif AI kan ya, mungkin akhirnya juga bisa pakai juga, itu lagi banyak diterapin juga ya AI untuk bidang fasilitator pendidikan. Nah, alhasil orientasi pendidikan itu beralih dari seorang generator menjadi verifikator.
bukan hanya sebagai orang-orang yang buat laporan aja gitu, atau ngebuat caption aja gitu-gitu aja gitu. Pekerjaan repetitif udah nggak lagi. Sekarang udah verifikator nih, pekerjaan yang repetitif dilakukan sama AI, kita verifikasi ini benar atau enggak. Nah, untuk bisa ke tahap verifikasi, bukan hanya punya kemampuan hafalan, itu udah lewat, tapi harus punya kemampuan analytics dan juga eh, mengerti fundamental dari ilmunya. Jadi kamu nggak bakal ditipu. Gitu sih. Kalau dari aku habis baca artikel juga tadi tentang hubungan penerapan penerapan AI di pendidikan. Anyway, mungkin aku nambahin juga ya. Kemarin gue ikut pertemuan generatif AI di kantor Google. Beberapa orang sudah mulai menerapkan AI di platform pembelajarannya. Jadi mereka sama juga, mungkin dia buat website yang belajar, mentoring lah ya, tutor gitu. Tapi mereka ada menerapkan AI. Aku nggak paham ya, maksudnya AI-nya ini sebagai fasilitator, apakah sebagai pengoreksi jawaban, atau sebagai chatbot aja. Tapi it's happen, udah orang-orang sudah mulai nyoba ke situ. Jadi mungkin ya ini bisa jadi motivasi juga ya ke teman-teman yang lain atau ke Aira juga. Mungkin Aira kira-kira ada yang pengen ditambahin nih, kita masih ada waktu kok ngobrol. Kalau dari aku mungkin itu aja. Nanti bakal ngajar dia. Mungkin Hmm, 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 hmm. Oke. eh gue pengen bahas apa lagi ya? Mungkin kalau Aira ada yang pengen disampaikan lagi, mungkin bisa ditambahin ya. Tapi gue pengen cerita juga nih, ngebahas tentang tadi ya. Itu bener banget sih bahasanya, romantisasi keilmuan tadi. Gue pernah bahas di pertemuan sebelumnya itu Introduction to Robotics. Jadi salah satu robot Ingenuity itu drone pertama di di Mars. Oh iya, gue belum bahas nih ke follower aku. Jadi robot di si Ingenuity tuh di Mars, dia punya propeller satu doang, ya kan? Tapi dia bisa terbang kemana-mana. Nah, gue nggak sadar, dan ini dibilang engineer NASA kemarin, kita punya desain propeller yang berbeda, dan ini jadi tantangan sekali gitu, karena propellernya juga jadi ada solar panelnya. Kenapa tantangannya? Dan gue nggak sadar, ternyata gue baru ingat kalau atmosfernya di Mars itu berbeda dengan di bumi, sehingga dia butuh gaya angkat yang lebih kuat gitu. Memang sih di Mars itu kan lebih gravitasinya lebih rendah ya daripada di bumi. Cuma tekanannya itu berbeda, lebih lebih butuh gaya angkat yang lebih kuat gitu daripada di bumi. Makanya mekanisme propeller juga beda, dia butuh daya yang lebih kuat lagi gitu. Nah, kayak gini loh, maksud maksud mungkin Aira sama aku, kenapa kamu kalau lagi belajar sesuatu tuh kalau bisa ada passionnya gitu, ada eh, rasa hasratnya, kenapa ilmu ini tuh unik gitu. Makanya aku di podium ini juga nge-encourage, berasal dari motivasi itu juga gitu, karena kita udah punya punya motivasi dan kita pengen cerita ke orang. Ini makanya akhirnya podium kedua kan ya, karena emang satu satu visi nih gitu. Malah kemarin mau jadi yang pertama, tapi kayaknya pengen lihat aku dulu. Jadi uh, gitulah ya. Oke, nah mungkin sambil nunggu Aira balik lagi, kayaknya sinyalnya lagi hilang. Gue bakal mau cerita juga nih, mumpung ada teman-teman, ada 44 orang di sini. Gue uh, nge-found sebuah platform namanya itu Podium. Gue bakal cerita dulu nih tentang Podium ya. Jadi gue nggak promosi duit enggak. Podium ini it's free,
it's free platform. Intinya apa sih podium itu? Kayak namanya podium ya. Ini tempat kayak mimbar, tempat kamu bercerita, dan cerita apa aja boleh. Kamu mau cerita tentang skripsi kamu, kayak aku malah lebih suka tuh skripsi, karena setiap orang kan ngerjain skripsi ya. Nah, skripsi kamu sayang banget kalau cuma di PDF-in doang, jadi di sharing dong gitu. Kalau punya ide juga, punya mimpi, atau kayak Aira eh, punya punya gerakan sendiri, punya platform sendiri, nah itu diceritain aja ke kita gitu. Atau punya pengetahuan, atau habis baca buku, suka banget nih sama bukunya, atau lagi belajar nih, belajar data, belajar UI UX, belajar digital marketing. Nah, di sharing aja gitu di kita. Kita free, kamu boleh boleh DM kita aja, kita bakal book waktunya. Dan podium talks ini bakal diadain di Jumat malam setiap jam 7 sampai jam 8 malam, dan kita udah out of book sampai akhir Mei. Jadi kalau teman-teman nggak pengen ketinggalan, book aja sekarang biar nanti kita atur sesinya untuk bulan Juni. Nah, eh, kenapa sih aku pengen, kenapa sih suka gitu ya untuk mengajar? Karena tingkat tertinggi dari belajar adalah mengajar. Kalau misalkan teman-teman habis belajar, let's say kalau di data, soalnya kan gue data analis, let's say kamu habis belajar tentang A/B testing, kamu habis belajar gitu, atau cara cara menggunakan Streamlit, ya udah gitu, kamu sharing aja. Tapi kan masalahnya nggak semua orang tuh punya keberanian untuk sharing ilmunya. Nggak semua orang bisa nge-break mentality of impostor syndrome. Ini nih poinnya. Impostor syndrome tuh banyak banget yang dirasain orang-orang. Apa itu impostor syndrome? Impostor syndrome adalah perasaan bahwa dirinya lebih rendah dari orang lain. Ngerasa, aduh, orang lain udah pada pintar, udah pada buat konten, udah pada centang biru. Ya, ngapain lah buat sharing-sharing session begini. Walaupun kamu yakin gitu bahwa cerita kamu tuh sebenarnya bagus banget, tapi kamu nggak berani memulai. Nah, itulah impostor syndrome. Jadi datangnya dua ya. Mungkin aku uh, nanti lain kali aja deh aku share screennya. Intinya ada dua masalah. Yang pertama, orang-orang tuh banyak yang pengen belajar. Ini aja 48 orang yang nonton. Kemarin sesi pertama tuh 44 orang. Nah, orang yang pengen belajar itu banyak. Tapi orang-orang yang punya cerita itu banyak juga, cuman gak berani cerita. Sayang kan, gak mutualisme. Nah, di sini aku buat gerakan namanya itu Podium. Ini adalah platform collaborative learning di mana kamu boleh belajar dan mengajar dengan gratis, apapun ceritanya, siapapun kamu. Apakah kamu anak SMA, apakah kamu cuma ibu rumah tangga, apakah kamu cuma mahasiswa aja, ataukah kamu belum profesional, apakah kamu sudah sepuh, udah pensiun, itu boleh banget gitu, cerita apa aja. Karena semua orang punya cerita masing-masing, dan cerita semua orang layak untuk didengar. Oh, berarti Kak sama dong kayak TEDx, sama dong kayak uh, podcast narasumber gitu. Bisa dibilang sama, ini kan sebenarnya sama aja gitu. Tapi tahu nggak apa yang beda dari podium dengan TEDx, atau mungkin dengan podcast atau narasumber, apa ya, webinar dengan narasumber company gitu. Tahu nggak bedanya apa? Bedanya adalah mereka hanya mengambil orang-orang yang udah terkenal, yang sudah viral, udah konten kreator, atau mungkin ceritanya sangat dramatis. Nah, baru mereka diundang. Terus cerita-cerita orang kayak kita, mungkin kayak Aira yang masih mahasiswa, atau mungkin kayak aku yang mungkin belum siapa-siapa. Nah, ini kan sayang banget kan ceritanya kalau nggak di-sharing. Padahal aku ahli nih di bidang robotics. Mungkin Aira ahli dan passionate banget di bidang pendidikan matematika. Teman-teman yang lain ada yang ngerti digital marketing, ada yang ngerti tentang uh, pertanian, ada yang ngerti tentang teknik kimia. Nah, kenapa nggak kamu sharing ke kita, dan it's free juga, kamu nggak perlu capek-capek juga buat threads atau buat konten YouTube gitu. Book the session di @podiumofficial atau ke gue sendiri, Angga Analis. Nanti kita bakal buat sessionnya, atau mungkin ada yang pengen sharing cara mengaji yang benar gitu ya.
Jadi apapun tuh bisa gitu. Nah, nanti Jumat depan kita bakal ada sesi lagi ngebahas tentang marketing. Dan semakin banyak sesi yang dijalani, kita kan sampai akhir Mei itu udah full book ya. Kalian teman-teman ini bakal makin sadar dan bakal terbukti nih omongan aku. Kalau semua cerita layak untuk didengar. Dan aku yakin malah teman-teman di sini skripsi atau abis merantau itu punya pengalaman yang pengen di-sharing aja gitu. Tapi maksudnya sharing itu artinya mengajar ya gitu, bukan sharing yang kayak aku habis patah hati kenapa ya kayak gini kenapa kayak gitu gitu, enggak ya. Tapi mungkin boleh, tapi gini loh cara cara coping stres dari patah hati gitu, itu boleh banget, itu kan sebuah ilmu juga ya gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang pengen, aku calling out untuk yang punya skripsi sih, aku bakal bakal interested banget siapapun yang abis skripsian atau udah yang udah lulus pasti punya skripsi, book the session with us. Ayo kita suarakan penemuan kamu, penelitian kamu ke semua orang. Dan ini sesi kayak gini itu bakal, ini lagi gue rekam dan gue bakal post di YouTube juga. Mungkin nanti akan kalau ada waktu gue bakal post juga di TikTok sama di Instagram. Jadi semakin banyak orang yang bisa dengar cerita Aira, bisa dengar ceritaku dan cerita teman-teman. Karena sayang aja ya kalau misalkan disimpan sendiri kalau punya ilmu. Dan kolaboratif learning dan demokratisasi pendidikan. Pendidikan itu bisa aksesibel ke siapa aja. Kalau ya dulu aku pernah buat tweet cukup kontroversi juga ya. Katanya sih demokratisasi pendidikan, tapi kok kelas kelas berbayarnya 15 juta plus plus itu mah nggak demokratisasi pendidikan itu. Ini nih demokratisasi pendidikan, ini gerakan realnya. Benar-benar semua cerita layak untuk didengar, semua orang bisa ngajar, dan aku encourage mengkatalisasi kalian. Kalau punya cerita, calling me at podium official atau gue sendiri at podium analis. Dan juga kayaknya gue bakal cerita sedikit ya, kalau teman-teman ada yang di bidang product management atau di bidang digital marketing yang pengen voluntarily bantu kita, bisa chat gue juga biar ya kalau pengen bantu ya, soalnya gue kewalahan nih untuk buat konten juga di podium, untuk nge-manage Discord juga gitu. Kalau untuk manage live streamnya gue masih masih bisa lah. Kalau ada teman-teman yang pengen dong ikut contribute gitu gitu ya. Oke, Aira masih dengan aku nggak di sini? Halo Aira. Suaranya masih hilang deh. Oke, kita udah 51 tayangan, udah 51 orang yang nonton. Wah, ini seru banget. Teman-teman kalau misalkan kita sambil nunggu Aira ya, kalau teman-teman punya pertanyaan atau punya saran sesi nantinya, bisa di kolom chat, atau kayaknya ini udah lewat sesinya ya kali ya. Jadi eh, bisa kontak juga Aira di @aira_safe_places nanti. Nih ya, aku buatin dulu di sini. Nah, itu untuk Twitternya Kak Aira dan aku sendiri yang analis itu yang ngechat. Kalau ada pertanyaan lagi atau pengen book the session bareng kita, uh, the stage is yours. It's good for your recognition juga ya, teman-teman, jadi dapat dapat dilihatin orang lah gitu. Oh, kita habis meneliti sesuatu, kita habis buat sesuatu, kita habis berkarya sesuatu, nih liatin dong gitu. 51 orang udah cukup banyak sih orangnya gitu. Oke, mungkin itu aja dari kita. Thanks for the time teman-teman udah mau hadir, dan sorry juga mungkin kalau ada kesalahan teknis atau kurang kurang perfect ya malam ini, karena emang ya gue mulai aja gitu. Nanti di jalan juga bakal tahu apa yang diperbaiki gitu sih. Ya,
gue bakal tutup sesi ini. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Dadah.